Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam beliau istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema jangan tertipu dengan dunia. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan yang begitu banyak. Kebaikan iman, Islam, kebaikan beramal saleh, salat berjamaah, berzikir kepada Allah, dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak memberatkan mizaniyah hasanah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah jangan tertipu dengan dunia. Sebuah tema yang penting untuk selalu menjadi renungan saya pribadi dan kita semuanya. Apa sebabnya? Pertama, ini adalah wasiat Allah di dalam Al-Quran, yaitu di surat Luqman ayat yang ke-33. Di penghujung ayat itu kata Allah, inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Sesungguhnya janji Allah itu pasti, maka jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Ini pertama. Kedua, kenapa tema ini penting? Ini juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah mengingatkan kita semuanya, innad dunya
khulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Ini isyarat betapa hati manusia itu cenderung kepada dunia. Manusia itu senang yang manis, manusia juga senang yang hijau. Bapak kalau disuguhkan 2 gelas minuman, yang satu manis, yang satu pahit, itu kira-kira Bapak lebih suka yang mana? Yang manis. Orang hari ini kenapa setiap akhir pekan pergi ke puncak, apalagi kalau libur panjang, terkadang macet sampai 2 jam, 3 jam, ya, bahkan terkadang sampai chaos 9 jam macet di puncak, orang sampai tidur di trotoar. Apakah setelah itu mereka taubat nasuha, nggak mau ke puncak lagi? Ya, tetap seperti itu setiap akhir pekan. Begitulah manusia itu senang yang hijau. Maka ini isyarat hati manusia itu begitu cenderung kepada dunia. Sebagian ulama memaknai hadis ini, maksudnya manis dan hijau ini adalah sesuatu yang cepat berlalu. Begitulah kehidupan dunia, cepat berlalu. Pagi masih manis, begitu sudah sore, apakah masih manis? Ya, tidak. Barangkali rasanya sudah asam atau bahkan pahit. Pagi masih hijau, ya, sore barangkali sudah menguning. Begitulah kehidupan dunia, cepat sekali berlalunya. Rasanya belum lama kita menjalani masa muda. Rupanya begitu hari ini kita ngaca, rambut sudah mulai memutih. Bapak ibu rasanya belum lama berumah tangga. Begitu lebaran, anak cucu kumpul semua, ya, nggak terasa rumah sudah tidak muat. Rupanya akad nikah sudah 20 tahun yang lalu. Begitu kehidupan dunia, cepat sekali berlalunya. Kemudian kata Nabi, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Allah akan kuasakan dunia ini kepada kalian untuk melihat apa yang kalian perbuat dengan dunia ini. Ada orang ketika diberi harta, maka dia semakin soleh, semakin solehah. Hartanya digunakan untuk infak di jalan Allah, untuk umrah, untuk haji, untuk membantu saudaranya yang susah. Tapi sebaliknya, ada orang yang ketika diberi harta oleh Allah malah lupa diri. Dia menggunakan harta itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minum khamr, untuk judi, untuk zina dan lain sebagainya. Maka kemudian kata Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian terhadap dunia, jangan sampai tertipu oleh dunia, dan hati-hati kalian terhadap wanita. Ya, karena hadis ini ditujukan kepada kaum laki-laki, maka Nabi mengingatkan kaum laki-laki waspada terhadap fitnah wanita. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kenapa setelah Nabi mengingatkan kita akan bahayanya dunia secara umum, Nabi masih mengingatkan kita bahayanya wanita secara khusus? Padahal sudah tercakup dalam keumuman dunia. Dunia itu yang mencakup harta, tahta, wanita. Tapi kenapa Nabi masih menyebut wanita secara khusus? Ini kata para ulama termasuk zikrul khas ba'dal am, menyebut yang khusus setelah yang umum, agar kita memiliki kewaspadaan yang lebih besar.
Karena kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak pernah laki-laki itu terlihat begitu lemah kecuali di depan wanita. Bagaimana gambarannya? Kata beliau, tamurrul mar'atu amamar rajul fala yamliku nafsahu anin nazari ilaiha wa huwa la yantafi'u biha fa ayyu syai'in adhafu min hadza. Ada wanita lewat di depan laki-laki, maka laki-laki itu tidak mampu menjaga pandangannya dari wanita itu, padahal dia sama sekali tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari wanita itu. Maka adakah kelemahan yang lebih besar dibandingkan ini? Begitu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, terkadang di satu majelis, ya, kalau di sini nggak ada Pak, di sini soleh-solehah semua. Tapi kadang di luar sana ada, ya, lagi ngaji begini, kemudian ada, ya, ibu-ibu lewat, maka bapak-bapak kemudian, ya, melirik. Kawannya yang nggak lihat dikasih tahu, tuh lihat. Ya. Ada yang sampai bahkan, ya, sudah terlewat, dia nggak sempat lihat, putar balik. Begitu dilihat, oh rupanya nenek-nenek. Begitu lemahnya laki-laki di depan wanita. Makanya Nabi ingatkan, setelah menyebutkan fitnah dunia secara umum, Nabi menyebut fitnah wanita secara khusus. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah di dalam persoalan ini. Kemudian kata Nabi, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguh fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu soal wanita. Jadi ini wasiat Nabi, jangan sampai kita itu tertipu oleh dunia. Yang ketiga, kenapa tema ini begitu penting? Karena salafun salih sangat berhati-hati. Mereka betul-betul waspada, jangan sampai tertipu oleh dunia. Maka diriwayatkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal kaya raya dan terkenal dermawan. Satu ketika beliau sedang puasa sunnah, maka disuguhkan hidangan untuk berbuka. Hidangan itu lezat luar biasa. Ada roti yang sangat empuk, ada kurma yang besar-besar, yang manis rasanya. Maka beliau kemudian menangis. Sahabat heran dan bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Abdurrahman? Maka beliau menjawab, Mus'ab ibnu Umair qutila yauma Uhud wa huwa khairun minni. Ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat yang wajahnya itu mirip sekali dengan Nabi. Beliau syahid dalam perang Uhud. Pembunuhnya ketika membunuh Mus'ab bin Umair, maka dia berteriak, aku berhasil membunuh Muhammad. Satu perkataan yang hampir meruntuhkan spirit kaum muslimin, karena memang wajahnya Mus'ab itu mirip dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mus'ab ini syahid dalam perang Uhud. Ketika beliau wafat, maka tidak ada kain kafan yang cukup untuk menutupi jasad beliau. Kalau ditutup kepala, maka bagian kaki terlihat. Kalau ditutup kaki, bagian kepala terlihat. Akhirnya ditutup bagian kepala, lalu kakinya ditutup dengan rerumputan. Padahal ini Mus'ab bin Umair, sahabat yang begitu mulia. Kata Abdurrahman,
beliau lebih baik dibanding saya. Beliau tidak merasakan hidangan yang lezat ini, tapi aku merasakannya. Maka beliau khawatir jangan-jangan inilah balasan kebaikan-kebaikan beliau yang disegerakan oleh Allah, di akhirat tidak mendapat apa-apa. Maka beliau khawatir termasuk orang yang tertipu dengan dunia, yang tujuan dari amal-amal ibadahnya sekedar mencari nikmat dunia, kesenangan dunia. Beliau teringat dua ayat di surat Hud yang saya baca di mukaddimah tadi, ayat 15 dan 16. Ayat yang kalau para sahabat membacanya maka mereka seketika menangis karenanya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia berikut perhiasannya, duit yang banyak, emas, perhiasan, jabatan, popularitas, dia sekedar mencari itu dari kebaikan-kebaikannya, maka kata Allah, kami penuhi apa yang dia inginkan dari amalnya di dunia itu. Bahkan kata Allah, wahum fiha la yubkhasun, dia tidak dirugikan sedikit pun dalam kehidupannya di dunia. Tapi ayat berikutnya mengerikan sekali. Kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapat bagian sedikit pun di sisi Allah kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha, hancur lebur apa yang mereka usahakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ayat ini kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu turun berkenaan dengan orang-orang yang riya di dalam amalnya. Mereka beramal bukan untuk Allah, tapi semata-mata untuk dunia, termasuk di dalam amal-amal yang seharusnya ukhrawi. Salat ukhrawi apa duniawi, Pak? Ukhrawi. Baca Quran, infak, sedekah, umrah, haji, termasuk ngaji seperti pagi hari ini seharusnya amalan-amalan ukhrawi. Tapi saking besarnya kecenderungan di hatinya terhadap dunia, dia tertipu dengan dunia, maka semua amalan yang seharusnya ukhrawi itu tidak lebih sekedar menjadi konten-konten duniawi. Ingin populer, ya, ingin viral, ingin terkenal, ingin dapat duit banyak, ingin dapat jabatan yang tinggi, maka hancur amal-amalnya tadi. Di akhirat tidak mendapat bagian sedikit pun di sisi Allah kecuali hanya neraka. Abdurrahman bin Auf takut termasuk orang yang diancam oleh Allah dengan ayat ini. Ini bahayanya tertipu dengan dunia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia? Pertama, rubah cara pandang terhadap sebuah kesuksesan. Orang hari ini menilai kesuksesan itu standarnya duniawi atau ukhrawi, Pak? Duniawi. Orang sukses itu kalau rumahnya paling megah di kompleknya. Orang sukses itu kalau kendaraannya mewah-mewah sampai garasinya nggak muat, maka diparkir di jalan-jalan di komplek. Itu baru sukses. Orang sukses itu, Ustadz, kalau
perusahaannya banyak, asetnya berlimpah, rekeningnya gendut, kalau dikalkulasi pakai kalkulator langsung error, saking panjangnya angkanya, seperti mat lazim mutawwal kalimi ya, panjang Pak. Itu baru sukses. Maka rubah cara pandang seperti ini. Orang kalau punya cara pandang seperti ini, maka dia rentan tertipu oleh dunia. Maka dia akan melakukan segala cara, termasuk menempuh jalan yang haram demi meraih apa yang dia sebut sebagai sebuah kesuksesan. Maka sukses itu bagaimana? Lihat cara pandang Quran terhadap sebuah kesuksesan. Di ayat 185 surat Ali Imran yang kita sering mendengarnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, dan kalian akan diberi balasan yang sempurna dari amal-amal kalian itu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kalau masih di dunia, maka dunia ini negeri ujian. Ada orang soleh, rajin ke masjid, rajin ngaji, sering khatam Quran, tapi duitnya sedikit. Ada apa tidak Pak? Ya. Tapi sebaliknya, ada orang nggak pernah ke masjid, sering maksiat, nggak pernah khatam Quran, tapi duitnya unlimited. Begitulah dunia, negeri ujian. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Bapak Ibu, saya tanya, pilih mana? Diuji kekayaan atau diuji kemiskinan? Pilih kaya syukur atau miskin sabar? Ya, pasti jawabnya kaya syukur. Ya. Seolah-olah bersyukur itu mudah, padahal tidak setiap orang ketika diuji dengan kekayaan mudah bersyukur. Buktinya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Makanya ada ujian kemiskinan ya. Imam Al-Ghazali menganggap kekayaan, kemiskinan itu tidak lebih sekedar kendaraan menuju ridhonya Allah. Jadi kaya miskin nggak penting, yang penting meraih ridhonya Allah. Dua-duanya sekedar kendaraan. Maka kalau diuji dengan kekayaan, jalan untuk meraih ridhonya Allah, bersyukur, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau diuji dengan kemiskinan, maka jalan untuk menggapai ridhonya Allah, bersabar. Jadi dua-duanya sekedar kendaraan. Kemudian kata Allah, faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang meraih kemenangan. Jadi sukses yang hakiki adalah ketika kehidupan kita hari ini, keluarga kita, anak-anak kita itu berlayar menuju surganya Allah, menjauhi nerakanya Allah. Itulah standar kesuksesan. Sukses itu
kalau di tengah-tengah kesibukan kita cari nafkah masih bisa sholat 5 waktu, syukur-syukur berjamaah di masjid, syukur-syukur ditambah yang sunnah, ada qobliyah, ba'diyah, ada duha, ada tahajud, ada witir dan lain sebagainya. Sukses yang hakiki itu kalau dari 24 jam dalam sehari semalam yang Allah berikan untuk kita, kita mampu meluangkan sebagiannya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Sukses itu kalau di tengah lelahnya kita mencari nafkah, ya, kita beristirahat, kita mampu meluangkannya sejenak untuk qiyamul lail. Sukses itu kalau lisan kita selalu basah dengan zikrullah. Sukses itu kalau kita mampu meluangkan waktu untuk bersilaturahim, mengunjungi orang tua kita, kerabat kita, saudara kita. Itulah standar kesuksesan yang hakiki. Makanya menarik, Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang ayat walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ciri-ciri hamba-hamba Allah yang maha penyayang yaitu mereka yang sering berdoa, ya Allah jadikan istri kami, anak kami sebagai qurratu a'yun bagi kami, penyejuk mata bagi kami. Imam Hasan Al-Basri ditanya, wahai Imam, apa tanda anak istri kita itu menjadi qurratu a'yun? Maka beliau tidak menyebutkan standar-standar duniawi. Kalau rumahnya paling megah, kalau mobilnya paling mewah, kalau duitnya paling banyak, kalau jabatannya paling tinggi, tidak. Kata Imam Hasan Al-Basri, idza ra'aitahum fi ta'atillah, kalau kamu lihat anak istrimu selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang punya cara pandang terhadap kesuksesan, ya, seperti cara pandang Quran, maka dia tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Ini pertama. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia? Pandanglah dunia ini seperti cara pandang Allah dan Rasulnya. Dunia ini menurut Allah dan Rasulnya itu sedikit. Maka di surat An-Nisa kata Allah, qul mata'ud dunya qalil, katakan perhiasan dunia, kesenangan dunia itu sedikit. Begitupun Rasulullah di dalam menilai dunia beserta perhiasannya. Kata beliau dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran suqyata ma'in." Andaikan dunia ini berikut perhiasannya di sisi Allah setara dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu berharga apa tidak? Enggak ada harganya, tidak ada nilainya sama sekali. Maka kata Nabi, andaikan dunia ini di sisi Allah kok setara dengan sayap nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan sudi memberi minum orang-orang kafir meskipun hanya dengan seteguk air. Hari ini kita melihat orang kafir dapat rezeki apa tidak, Pak? Dapat. Mereka dapat makan, dapat minum, mereka dapat jodoh.
mereka dapat keturunan, mereka dapat tempat tinggal. Bahkan kita mendapati banyak orang-orang paling kaya di dunia ini itu dari kalangan orang-orang kafir. Maka ini isyarat dunia itu tidak lebih berharga di sisi Allah dibanding sekedar sayap nyamuk. Bagaimana kalau dibandingkan dengan akhirat? Maka kata Nabi, perumpamaannya begini: mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarji. Tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah satu dari kalian memasukkan jarinya ke dalam laut. Ya, Bapak kalau rihlah ya ke Anyer misalnya, nah, coba celup jarinya ke laut. Falyanzur bima yarji. Kata Nabi, lihat berapa air yang nempel di jari. Itulah dunia. Lautan yang begitu luas, itulah akhirat. Jadi jauh sekali perbandingannya. Makanya aneh kalau ada orang rela mengorbankan yang banyak, ya, seperti lautan, demi mengejar yang sedikit seperti air yang nempel di jarinya. Kita hari ini hidup di dunia rata-rata umurnya 60 sampai 70. Begitu kata Nabi. Umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Jadi yang sudah 60 siap-siap. Apalagi yang sudah 70. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan dengan akhirat, kata Allah, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Sehari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Maka kalau kita kalkulasikan, ya, hidup kita itu jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak lebih 1,5 jam saja. Maka aneh kalau ada orang rela mengorbankan akhiratnya demi dunianya, padahal dunia ini hanya sedikit. Imam Al-Ghazali membuat perumpamaan yang menarik. Ada orang hidup di dunia, kata beliau, dia rela susah payah sebentar demi mendapatkan kesenangan beberapa tahun kemudian. Bapak misalnya bekerja merantau keluar kota atau keluar negeri, kontrak setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka di perantauan itu rela pisah dari anak dan istri. Padahal rindu itu berat, tapi dia rela menjalaninya. Di perantauan itu ada mall yang megah, di dalamnya ada pakaian-pakaian yang bagus. Dia sebenarnya tertarik untuk membelinya, tapi ditahan supaya duitnya utuh. Di mall itu juga ada restoran yang makanannya lezat-lezat. Dia tertarik untuk mencobanya, tapi ingat anak istri di rumah, maka dia tahan supaya duitnya kumpul, duitnya utuh. Begitu pulang kampung, maka bisa beli tanah, bisa bangun rumah, bisa hidup layak bersama keluarga. Maka kata Imam Ghazali, kenapa kalau untuk kehidupan dunianya rela susah payah sebentar demi menikmati kesenangan beberapa tahun kemudian? Kenapa dia tidak lakukan itu untuk akhiratnya? Kenapa dia tidak
rela susah payah sebentar dalam hidupnya di dunia demi meraih kesenangan yang hakiki, yang abadi di akhirat kelak. Kenapa dia enggak rela susah payah sebentar, bangun ya beberapa menit sebelum subuh supaya sempat untuk sholat tahajud, supaya sempat untuk sholat witir, supaya sempat untuk berzikir kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa dari 24 jam yang dia punya dalam sehari semalam, dia tidak meluangkan waktu sedikit untuk membaca kitabullah supaya dia bisa khatam Quran demi meraih kesenangan akhirat, ya? Bukankah Quran ini nanti di akhirat menjadi syafaat untuk pembacanya? Kenapa dari akhir pekannya itu dia tidak meluangkan waktu sejenak duduk di majelis ilmu di kompleknya? Bukankah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah? Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka dengannya Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar tidak tertipu dengan dunia, yaitu hanya mengambil yang halal, menjauhi yang haram. Kita manusia dalam kehidupan kita di dunia itu sama sekali tidak dibebani oleh Allah untuk harus punya ini dan itu, harus punya rumah yang megah, harus punya kendaraan yang mewah, harus punya duit yang banyak. Allah sama sekali tidak membebani kita atas itu. Apa sebabnya? Urusan banyak sedikit ini wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan wilayahnya manusia. Makanya Allah tidak membebani kita harus punya duit banyak, harus punya aset banyak. Kalau kita tidak punya semua itu, kita pun tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti malaikat mungkar nakir di alam kubur itu enggak menanyai Bapak Ibu kenapa belum punya apartemen, ya, kenapa belum punya rumah yang megah di Keranggan Permai ini, kenapa belum punya kendaraan yang terbaru yang tidak ada knalpotnya. Mobil apa itu, Pak? Ya. Kita tidak ditanya oleh malaikat. Kalaupun kita nggak punya semua itu, kita di akhirat tidak diazab oleh Allah. Nggak ada nanti di akhirat gara-gara nggak punya apartemen masuk neraka jahanam 2 tahun, ya. Jadi kenapa kita hari ini harus membebani diri kita dengan beban-beban yang Allah sama sekali tidak memerintahkannya, tidak mewajibkannya kepada kita? Ini wilayahnya Allah, urusan banyak sedikit wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dibebani untuk memastikan setiap suap yang masuk ke perut kita, ke perut anak istri kita, semuanya berasal dari yang halal. Maka kata Nabi, la tastabti'ur rizqa, jangan kalian menganggap rezeki kalian datangnya lambat. Fa innahu la yamutal abdu illa wa qad balaghahu hadduhu minar rizqi. Enggak ada satupun hamba di muka bumi ini diwafatkan oleh Allah kecuali pasti seluruh jatah rezekinya telah Allah berikan kepadanya. Maka tugas kita, kata Nabi, fa ajmilu fit talab, perbaiki cara kalian mencari rezeki.
Bagaimana caranya? Akhdul halal wa tarkul haram. Hanya mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Prinsip seperti ini penting. Maka insya Allah kita tidak tertipu oleh dunia. Orang yang memperhatikan kehalalan rezekinya, maka insya Allah kehidupannya barokah. Keberkahan pertama, dia selamat dari perilakunya setan. Karena rezekinya halal, maka dia tidak kena narkoba, tidak kena khamr, tidak kena judi online, tidak kena zina. Apa sebabnya? Sumber rezekinya halal. Tapi kalau sumber rezekinya haram, maka berpotensi dia terjatuh dalam perilaku setan tadi. Maka ini diisyaratkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, makan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ini keberkahan pertama. Keberkahan kedua, orang yang rezekinya halal maka mudah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Bapak, ibu ya naik ojek online misalnya. Tertulis di aplikasi 95.000 rupiah. Ya, Bapak ibu keluarkan satu lembar 100.000. Sopir itu nggak punya kembalian. Lalu bapak bilang nggak usah pak, buat bapak saja. Maka masya Allah dia mendoakan kita panjang kali lebar. Jazakallah khairan, jazakillah khairan. Ya, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Semoga bapak ibu panjang umurnya, berkah rezekinya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, soleh solehah anak-anaknya, di akhirat masuk surga. Padahal bapak ibu cuma kasih berapa tadi? 5.000 ya, kata orang Keranggan goceng. Tapi masya Allah dia begitu bersyukur kepada Allah. Apa sebabnya? Sumber rezekinya halal. Tapi coba kalau sumber rezekinya haram, menyebabkan sulit bersyukur kepada Allah. Makanya nggak pernah ada koruptor habis korupsi langsung sujud syukur. Ya, langsung dimasukkan ke kotak infak Masjid An-Nur, nggak ada. Ya, yang ada dia selalu merasa kurang dan kurang. Dicabut sifat qanaah dari dalam hatinya, maka seberapapun banyak duitnya dia selalu merasa kurang dan kurang. Maka bapak ibu lihat hari ini koruptor yang ditangkap itu kebanyakan sebelumnya sudah kaya atau sebelumnya miskin. Sudah kaya raya, rumahnya sudah megah, kendaraannya mewah berjajar. Ya, kenapa masih korupsi? Dicabut sifat qanaah dari dalam hatinya, maka seberapapun banyak hartanya dia merasa kurang dan kurang, nggak ada cukupnya. Makanya solusinya bukan dinaikkan gajinya, tapi solusinya diingatkan kepada kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makan yang halal
dan baik yang aku karuniakan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. Keberkahan ketiga, rezeki yang halal itu menyebabkan orang ringan beramal saleh. Sholat jamaah ringan, ngaji seperti ini ringan, khataman Quran ringan, qiyamul lail ringan, puasa sunnah ringan, infak sedekah ringan, umroh haji ringan. Apa sebabnya? Sumber rezekinya halal. Tapi sebaliknya kalau haram, maka menyebabkan badan berat digunakan beramal soleh. Dipakai sholat berat, pakai ngaji berat, apalagi pakai infak sedekah yang keluar duit, tambah berat. Tapi sebaliknya kalau dipakai maksiat, softnya paling depan. Ya. Ini diisyaratkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makan yang baik-baik dan beramal salehlah. Kenapa para rasul disuruh makan yang baik dulu baru disuruh beramal saleh? Karena orang hanya akan mudah beramal saleh itu kalau makanannya halal. Kemudian keberkahan keempat, rezeki yang halal menyebabkan doa kita mustajab. Kata Nabi, atib tu'mataka tustajab da'watuka. Pastikan makananmu halal, niscaya doamu mustajab. Maka Bapak Ibu kalau ingin doanya mustajab, ya, pastikan makanannya halal. Ini yang keberapa tadi? Ya, yang keempat. Keberkahan kelima, makanan yang halal itu bahkan berkahnya sampai akhirat, mengantarkan kita meraih surga Allah. Tapi sebaliknya, rezeki yang haram itu bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika diberi makanan sahabatnya, Abu Bakar langsung makan. Kemudian Abu Bakar bertanya, ini makanan dari mana? Kata kawannya itu, ini hasil perdukunanku zaman dulu. Kalau hasil dukun, Pak, halal apa haram? Haram. Di antara mata pencaharian yang haram, kata Nabi, hulwanul kahin, upah dukun, haram. Maka Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke tenggorokannya sampai Abu Bakar muntah-muntah. Kata Abu Bakar, kalau aku mati karena ini aku rela, karena aku mendengar Nabi mengatakan kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Maka dengan punya prinsip hanya mengambil yang halal, insya Allah kita selamat, tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Yang keempat, bagaimana agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia? Yaitu menjadikan dunia ini sarana menuju akhirat. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak amal-amal soleh. Karena nanti yang disesali manusia, dan ini diingatkan oleh Allah berulang kali dalam ayat-ayat Quran, yang paling kita sesali setelah kita wafat adalah seputar amal soleh. Allah katakan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika salah satu dari mereka didatangi kematian, maka dia mengadu, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh dengan sisa harta yang aku tinggalkan. Jadi yang paling disesali amal soleh.
Allah juga ingatkan kita di surat As-Sajdah, ya, ayat yang ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekiranya kamu melihat betapa mengerikannya orang-orang yang berdosa dihadapkan kepada Allah, wajah mereka tertunduk penuh penyesalan. Mereka mengadu, ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar seluruh kebenaran ayat-Mu, maka kembalikan kami ke dunia agar kami sempat beramal soleh. Kami yakin kalau dikembalikan ke dunia menjadi orang-orang yang beramal soleh. Orang sudah wafat, Pak, kesempatan beramal sudah selesai, lalu minta dikembalikan ke dunia untuk beramal. Mungkin apa mustahil, Pak? Ya, mustahil. Sudah selesai masanya. Yang tersisa tinggal hisab. Allah juga ingatkan kita di surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Infakkan sebagian yang Allah karuniakan kepada kalian sebelum salah satu dari kalian didatangi kematian, maka dia mengadu, ya Allah, akhirkan ajalku sejenak saja agar aku sempat bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Jadi kesimpulannya satu, setelah manusia wafat, maka yang paling dia sesali adalah amal saleh. Dia rindu untuk kembali ke dunia dalam rangka beramal soleh. Maka setiap kita rindu untuk kembali bisa sholat meskipun hanya 2 rakaat, untuk kembali bisa baca Quran meskipun hanya 1 ayat, untuk kembali bisa duduk di majelis ilmu seperti ini meskipun hanya sesaat. Makanya mumpung kita masih diberi umur panjang, diberi badan yang sehat, gunakan untuk beramal salih supaya kita tidak menyesal ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kelima, bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, yaitu dengan as-suhbatus salihah, berkawan dengan orang-orang saleh. Kalau ibu-ibu, ya, salihah. Kita ini manusia, makhluk sosial, tidak bisa meninggalkan interaksi terhadap sesama. Nggak mungkin kita mengurung diri terus di kamar, ya, sampai akhir hayat. Kita pasti butuh berinteraksi dengan sesama manusia, baik interaksi di dunia nyata maupun interaksi di dunia maya. Ini fitrah manusia. Maka pastikan baik di dunia nyata maupun di dunia maya kita berinteraksi dengan orang-orang saleh, orang-orang yang salihah. Apa sebabnya? Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu selalu menarik sahabatnya. Kalau baik, menarik dalam kebaikan, tapi kalau buruk juga menarik dalam keburukan. Maka masalah kawan ini persoalan penting dalam agama, ya. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu kualitas agamanya itu berdasarkan kawannya. Falyanzur ahadukum mayyu khalil. Maka hendaknya setiap kalian melihat dengan siapa berkawan. Termasuk kita hari ini harus memperhatikan siapa kawan anak-anak kita, ya. Dulu waktu kita masih kecil, kalau berkawan dengan anak jalanan itu langsung dilarang sama orang tua, ya. Masuk kamu, awas besok kawanan sama orang itu lagi, karena dia terkenal anak jalanan, anak nakal. Orang tua khawatir anaknya ketularan. Karena as-sahibu sahib,
sahabat itu menarik sahabatnya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sejarah bercerita betapa persahabatan itu penting. Apa rahasia keistiqomahannya Imam Ahmad bin Hambal yang dijuluki Imamu Ahli Sunnah, pemimpin ahli sunnah yang tegar mempertahankan kebenaran bahwa Quran kalamullah, bukan makhluk. Beliau menghadapi 3 penguasa, 3 khalifah. Pertama Al-Ma'mun, kedua Al-Mu'tasim, yang ketiga Al-Wathiq. Kurang lebih 20 tahun lamanya beliau berkonflik dengan penguasa-penguasa yang berpaham Mu'tazilah, yang mengatakan Quran makhluk. Beliau rela dipenjara, dicambuk. Ulama ahli sejarah berkata, kalau siksaan yang ditimpakan ke Imam Ahmad itu ditimpakan ke gajah, gajah nggak akan sanggup, saking beratnya siksaan itu. Ya, dan ada kisah menarik dari apa yang dialami oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu biasanya sehari semalam sholat sunnah 300 rakaat. Sedikit apa banyak, Pak? Ya. Setelah beliau dicambuk, maka fisik beliau lemah, beliau sakit-sakitan. Tapi sholat sunnahnya sehari semalam masih 150 rakaat. Masih banyak apa tinggal sedikit, Pak? Maka kita hari ini kalau merasa sholat sunnah kok malas, ya, coba renungkan kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang membuat Imam Ahmad bisa istiqomah luar biasa seperti itu? Ada 2. Pertama, beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mimpi ketemu Nabi, maka berarti benar-benar Nabi. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia melihatku. Setan tidak bisa menjelma seperti Nabi. Imam Ahmad bermimpi bertemu Nabi. Nabi bersabda, kata beliau, ya Aba Abdillah, innaka satubtala fasbir sayurfa'u qadruka yaumal qiyamah. Hei Imam Ahmad, hei Abu Abdillah, kamu akan diuji dengan ujian yang berat, maka bersabarlah, kelak Allah akan meninggikan kedudukanmu di hari kiamat. Ini sebab pertama. Sebab kedua, apa rahasia keistiqomahan beliau? Beliau punya kawan yang saleh, namanya Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh ini ulama yang juga memegang teguh kebenaran bahwa Quran kalamullah, bukan makhluk. Beliau ditangkap bersama Imam Ahmad. Bedanya Imam Ahmad masih hidup sampai masuk penjara, Muhammad bin Nuh ini meninggal di perjalanan. Maka Imam Ahmad yang mengurus jenazahnya, dan sesaat sebelum wafat Muhammad bin Nuh berpesan, ya Aba Abdillah, innaka lasta mithli, innaka rajulun yuqtada bik, fattaqillah wathbut. Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, kamu beda dengan saya. Kamu ini ulama yang diikuti banyak manusia, maka bertakwalah kepada Allah, tegarlah mempertahankan kebenaran. Ini rahasia keistiqomahannya Imam Ahmad. As-sahibu sahib. Sahabat itu menarik sahabatnya. Kalau baik, menarik dalam kebaikan. Tapi sejarah juga bercerita, sahabat kalau buruk itu juga menjerumuskan sahabatnya dalam keburukan. Uqbah bin Abi Mu'id, orang yang terkenal dermawan, kalau habis dagang ke negeri Syam, pulang maka dia adakan syukuran di rumahnya.
Orang-orang Quraisy diundang makan-makan di rumahnya, termasuk Nabi diundang. Ketika Nabi diundang, maka Nabi tidak mau makan. Kata beliau, wahai Uqbah, aku nggak mau makan makananmu sampai kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Maka Uqbah pun nurut. Dia bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Sayang, dia punya kawan namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini siapa? Ini orang yang datang ke hadapan Nabi bawa tulang yang sudah rapuh, dipatahkan kecil-kecil, tak tak. Muhammad, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang yang hancur ini? Ya. Maka turun ayat di surat Yasin, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Kalau Allah mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar mengembalikan yang pernah ada. Meskipun semuanya bagi Allah itu sama mudahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini orang itu Ubay bin Khalaf. Dia kawan minum khamernya Uqbah. Ubay bin Khalaf begitu tahu kawannya masuk Islam, dia marah. Hei Uqbah, mulai sekarang aku tidak sudi berkawan denganmu. Kamu sudah murtad. Kalau kamu mau tetap berkawan dengan saya, kamu harus datangi Muhammad, nyatakan kekufuranmu kepada Muhammad, hina Muhammad dengan penghinaan yang besar. Maka Uqbah ini ikut saran kawannya, yaitu Ubay bin Khalaf. Dia datangi Nabi, dia nyatakan kekufurannya kepada Nabi, bahkan dia berani meludahi wajah Nabi. Maka Nabi berkata, hei Uqbah, kalau aku bertemu denganmu di luar Makkah, tak penggal kamu. Ya. Maka terjadi perang Badar di tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan. Kaum muslimin meraih kemenangan. Orang-orang kafir ditawan, termasuk Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah ini melas-melas, Muhammad, tolong bebaskan aku masih punya istri, aku masih punya anak, tolong bebaskan aku. Kata Nabi kepada sahabat, penggal dia. Maka Uqbah menyesal. Penyesalannya ini diabadikan oleh Allah di surat Al-Furqan ayat 28, 29, 30. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Ingatlah pada hari di mana orang zalim menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan yang besar. Dia berkata, seandainya dulu aku mengambil jalan bersama seorang rasul, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai kawan dekatku, sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan. Setelah peringatan itu datang kepadaku, sungguh setan itu pengkhianat bagi manusia. Apa yang melatar belakangi ya turunnya ayat ini, yaitu peristiwanya Uqbah bin Abi Mu'aid tadi. Ini bahayanya berkawan dengan kawan yang jahat. Maka supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, pilihlah kawan-kawan yang soleh solehah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu dikumpulkan bersama kawan-kawan yang soleh solehah di Masjid An-Nur. Ini kenikmatan yang besar, ini kenikmatan yang mahal. Jaga jangan sampai hilang. Nikmat punya kawan yang soleh itu dunia akhirat.
di dunia membuat kita istiqomah, dan di akhirat kelak menjadi syafaat untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mengingat waktu cukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, doa yang mustajab, doa setelah amal soleh. Mudah-mudahan sholat jamaah kita, zikir kita, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah mengantarkan seluruh doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.